Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk sama-sama melaksanakan aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, salawat beri salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga nanti syafaatnya tercurah untuk kita agar kita sama-sama bersama dengan Nabi Muhammad SAW dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang kami sayangi, yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kita, bagi diri kita, dan untuk kita di dunia dan akhirat. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya nanti di akhirat kita harapkan kelak. Mudah-mudahan tercurah salawat sebanyak-banyaknya kepada Nabi Muhammad SAW dan kita nanti bersama dengan Muhammad SAW di dalam yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kami, kita masuk sekarang yaitu di dalam bab larangan zina dan pergaulan bebas. Yang mana larangan zina dan pergaulan bebas ini di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-32 dan Quran surah An-Nur ayat ke-2. Sebelum kita masuk kepada materi kita pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama membaca doa belajar. Semoga dengan ilmu yang sedikit ini bermanfaat dan berkah bagi diri kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbil jini ilman warzuqni fahman. Anak-anak kami sekalian, nanti dalil untuk kita dalam mempelajari pergaulan bebas dan zina ini di dalam Quran surat Al-Isra dan An-Nur tadi. Sama-sama nanti kita baca bersama dengan tartil dan tajwid. Anak-anak kami, sebelum kita masuk dalam materi ini, kita akan membagi kelompok dulu, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Selanjutnya, anak kami yang kami sayangi, adapun sebelumnya Bapak jelaskan dulu, yaitu pengertian zina. Pengertian zina, kata dasar zina ini, kata dasarnya adalah zana yang jazni. Secara bahasa atau faisyah, yaitu perbuatan keji. Zina adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Pengertian lainnya, zina itu adalah menghubungi wanita tanpa melalui akad yang syar'i. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Hukum zina. Hukum zina ini para ulama telah sepakat bahwa perbuatan zina merupakan puncak keharaman dan dosa besar. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Tindakan preventif atau pencegahan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang berserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan dosa. Ini ada di dalam Quran surah Al-Furqan ayat 68. Jadi dosanya itu kita dapatkan sendiri apabila kita melakukan perbuatan dosa. Hukum bagi pelaku zina.
perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dan janganlah ada balas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Jadi ini hukuman bagi pelaku zina. Had hukuman terhadap zina. Satu, apabila pelakunya laki-laki dan perempuan, ghairu muhson, yang belum pernah menikah, dicambuk 100 kali di depan umum dan diasingkan dari negerinya selama setahun. Dan yang kedua, apabila pelakunya laki-laki dan perempuan muhson, dirajam dengan batu hingga meninggal dunia. Artinya ini laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Contoh rajamnya ada di gambar. Selanjutnya hukuman Cina dalam KUHP. Kita sebagai negara hukum sudah diatur juga dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Nah, budak berzina, jika budak laki-laki dan budak wanita berzina, maka had hukuman keduanya adalah cambuk sebanyak 50 kali saja. Kendati keduanya adalah musan. Padahal untuk zaman sekarang budak itu tidak ada lagi di zaman sekarang. Anak-anak kami, apa itu syarat-syarat hukum rajam dan cambuk? Syarat-syarat hukum rajam dan cambuk itulah perzinaan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja. Yang kedua, pelakunya adalah mukhalaf. Bila seorang anak laki, anak kecil, atau orang yang tidak berakal atau gila, maka tidak dapat dituntut dalam hukuman zina secara syar'i. Yang selanjutnya, dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Tidak terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan. Setidaknya ada 3 alat untuk pembuktian perbuatan zina, yaitu siapa saja yang dapat menjadikan bukti-bukti itu, ada saksi, pengakuan, korina, atau petunjuk seperti kehamilan. Selanjutnya tingkatan zina. Tingkatan zina itu ada zina kerabat, yaitu dan siapa yang berzina dengan kerabat atau muhrim, maka bunuhlah. Hadis riwayat. Yang kedua, zina dengan tetangga. Ada hadis dari Abdul radhiyallahu anhu, dosa apakah yang terbesar di sisi Allah? Rasulullah SAW bersabda, engkau menjadikan untuk Allah sekutu, padahal dia yang telah menciptakanmu. Aku katakan, sungguh itu adalah besar. Kemudian apa? Rasulullah SAW bersabda, engkau membunuh anakmu karena khawatir makan bersama. Aku katakan kemudian apa? Rasulullah SAW bersabda, engkau melakukan zina dengan istri tetanggamu. Hadis riwayat itu. Sebab itu zina sama jenis. Para ulama mengatakan perbuatan zina lebih besar dosanya daripada perbuatan liwat atau homoseksual. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Selanjutnya, apalagi siapa mereka yang didapatinya melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah oleh kalian yang melakukan pelaku dan objeknya. Anak-anak kami, kita lanjutkan, yaitu apa? Hukum bagi pelaku homoseksual. Ada juga LGBT ya. Malik Syafi'i, Ahmad dan Ishaq rahmatullahi dirajam baik pelakunya sudah nikah atau belum. Hasan al-Basri dan Ibrahim an-Nakhai dan Atta bin Abi Rabah rahmatullahi hukuman bagi pelaku homoseksual sama seperti zina. Selesai itu ada lagi zina dengan hewan. Teranaknya siapa yang mendatangi hewan? Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Keadaan pelakunya yang sudah menikah lebih besar daripada yang belum menikah. Orang tua yang berakal lebih tercela dibanding anak muda. Orang yang alim lebih tercela daripada orang bodoh. Orang merdeka lebih tercela daripada budak. Apabila liwat atau seperti sodom, baik dilakukan kepada hewan atau manusia, ia wajib jatuh sanksi seberat, yaitu dirajam sampai mati. Rasulullah SAW bersabda, Allah mengutuk orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, diulang sampai 3 kali. Hadis riwayat Imam Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW, 3 golongan yang mereka tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat dan mereka tidak disucikan serta mereka tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka juga siksa yang pedih. Orang tua yang berzina. Ya, ini tidak diajak oleh Allah berbicara nanti di hari kiamat. Penguasa yang pendusta dan orang miskin yang sombong, hadis riwayat Muslim. Jadi tempat dan waktu juga berpengaruh. Perbuatan zina ini akan semakin besar dosanya bila dilakukan di wilayah haram, yaitu Masjidil Haram seperti Mekah, Madinah, dan Al-Aqsa. Dan juga waktunya tidak boleh melakukan zina ini, yaitu atau di bulan Ramadan, atau 4 bulan haram, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ada juga yaitu qazaf,
yang menuduh orang lain berzina. Menuduh orang lain berbuat zina, gazaf, termasuk dosa besar apabila tidak terbukti. Karena kita tidak boleh juga menuduh orang melakukan zina kalau tidak ada bukti. Orang yang menuduh itu adalah orang yang merdeka atau bukan budak, ya. Maka ia didera 80 kali cambukan. Apabila ia adalah seorang budak, maka ia didera 40 kali cambukan. Ya, menuduh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka yang menuduh itu dengan 80 kali cambuk, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, jadi kita tidak boleh sembarang menuduh terhadap seorang perempuan yang baik-baik atau seorang laki-laki yang soleh bahwasanya dia melakukan zina kalau kita tidak mendatangkan 4 bukti sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan sekarang mari kita lihat apa saja itu akibat perbuatan zina. Akibat perbuatan zina yaitu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat di sekitarnya. Garis keturunan nasab menjadi tidak jelas. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Apabila anak hasil perbuatan zina berjenis kelamin perempuan, maka akan mencalangkan persoalan perwalian pada saat pernikahannya. Contoh perbuatan mendekati zina, menjalani pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, dan batasan agama. Berpacaran, berduaan di tempat-tempat sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim atau mahram, berpelukan, berciuman, dan hal-hal lain yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu dan syahwat, berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis, melihat konten, tayangan video, film, TV, atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat, melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual atau VCS, membaca artikel, buku, bacaan, atau sumber-sumber lain yang dapat membangkitkan nafsu birahi. Mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, terbuat dari bahan yang tipis dan transparan, serta memperlihatkan lekuk tubuh seorang perempuan yang dapat menggoda lawan jenis. Inilah contoh perbuatan-perbuatan yang akan mendekati zina. Maka dari contoh yang perbuatan-perbuatan mendekati zina ini, inilah nanti yang akan memancing seseorang melakukan perzinahan. Upaya menghindari zina. Upaya kita untuk menghindari zina adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan memperbanyak ibadah dan memohon perlindungan Allah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, siap itu menjaga aurat tubuh sesuai dengan ketentuan syariat dengan cara berbusana yang syar'i, menjaga pandangan dengan lawan jenis yang bukan mahram, hindari tontonan atau bacaan yang mengandung konten pornografi yang dapat mengundang nafsu syahwat, hindari hubungan dekat dengan lawan jenis. Bagi yang sudah mampu berkeluarga, maka segeralah untuk melakukan proses pernikahan. Membangun kesadaran diri bahwa perzinahan adalah kenikmatan yang sesaat. Maka upaya untuk menghindar dari ini apa? Tingkatkan keimanan dan ketakwaan. Mari kita membiasakan diri berbusana syar'i. Siap itu mari kita menjaga pandangan terhadap lawan jenis yang memang tidak muhrim bagi kita. Apalagi sekarang banyak wanita-wanita yang mengumbar aurat. Jauhi tontonan syahwat. Apalagi sekarang di medsos ya. Lebih banyak lagi di medsos itu sekarang konten-konten, tontonan-tontonan yang memang tidak layak dan pantas kita tonton. Siap itu jauhi pacaran. Karena pacaran itu tidak dianjurkan dalam agama Islam. Siap itu bagi seseorang yang dia memang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah untuk menghindari zina. Pezina atau imannya lepas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang telah berzina, maka iman itu keluar dari dirinya, seakan-akan dirinya sedang diliputi gumpalan awan di atas kepalanya. Jika ia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak-anak kami, mari kita lihat jenis-jenis pergaulan bebas. Jenis-jenis pergaulan bebas yaitu seks bebas. Hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan di luar nikah sehingga merupakan bentuk penyimpangan seksual.
Ya, ini eh, pergaulan bebas yang memang saat ini marak ya kita lihat eh, di berbagai daerah. Terus yang kedua merokok, jauhi rokok karena bisa jadi gerbang untuk kenakalan remaja selanjutnya. Ya, ini artinya bagi kita pelajar janganlah dulu merokok karena merokok itu eh, merupakan salah satu gerbang atau eh, grup ya merokok ya, tetapi bisa menimbulkan kenakalan eh, remaja. Miras dan narkoba adalah minuman yang mengandung alkohol atau etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Jadi hari ini di mana-mana kita sudah lihat di berbagai macam daerah miras dan narkoba juga merajalela. Tapi ini menjadi sebuah tren untuk anak muda dengan eh, berkumpul-kumpul dengan grup ya. Mudah-mudahan ini kita dapat kita hindari. Sebab itu kehidupan. Kehidupan apa? Yaitu kehidupan malam yang bebas, yang menabrak norma-norma. Jadi ini lebih banyak di kota-kota besar ya, di klub-klub ya. Jadi klub-klub malam itu bisa menabrak norma-norma silsilah kehidupan, norma-norma agama. Dan setelah itu ada tawuran, yaitu aksi saling serang dan saling pukul, saling bunuh-membunuh, ya. Jadi aksi tawuran ini juga merupakan jenis-jenis daripada pergaulan bebas yang kita tidak terkontrol terhadap emosional kita sendiri. Ciri-ciri pergaulan bebas yaitu perbuatan menghambur-hamburkan uang, ya kita lebih banyak hidup berpoya-poya ya, perbuatan yang dilakukan tanpa mempedulikan benar dan salah menurut agama. Kita tidak tahu itu adalah salah dan benar. Yang penting kita jalan aja. Karena kenapa? Keimanan sudah tidak ada lagi pada diri kita. Yaitu perbuatan huru-hara dengan mabuk-mabukan dan narkoba. Ya, inilah uh, karena kawan, ikut kawan, ya. Itu perbuatan yang memperlihatkan kita terhadap diri kita tidak lagi dapat mengontrol diri kita terhadap apa dosa-dosa yang kita lakukan. Penyebab pergaulan bebas. Penyebab pergaulan bebas ini adalah pendidikan agama di lingkungan keluarga yang rendah, dangkalnya keimanan dan keislaman. Ini artinya keadaan rumah yang tidak stabil atau broken home. Ya, rata-rata kita lihat ya, seperti itu. Sebab itu kurang hati-hati dalam memilih teman, salah memilih teman, juga karena tidak paham akibatnya. Ini kondisi ekonomi keluarga yang menyebabkan kurangnya perhatian keluarga. Ya, bisa jadi teman-teman atau kita memilih teman tidak dengan sejalan dengan kita. Karena kenapa? Ada mengatakan seperti barang siapa yang berteman dengan uh, pandai besi maka kita akan terpecik apinya, dan barang siapa yang berteman dengan pembuat minyak wangi maka dia akan kena wanginya. Lingkungan sekitar yang tidak mendukung untuk tumbuh dengan baik atau cuek terhadap kemaksiatan, ya kehamilan yang tidak diinginkan. Dampak pergaulan bebas. Dampak pergaulan bebas adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Prestasi cenderung menurun bahkan bisa dikeluarkan oleh sekolah. Munculnya permusuhan dan kriminalitas yang tinggi. Penyakit sosial, malas ibadah, mental tidak stabil. Gaya hidup berpoya, masalah kesehatan secara global dan bertambahnya terus tercorengnya nama baik keluarga, mengecewakan keluarga dan perasaan keluarga. Tekanan batin dan hilangnya masa depan. Cara menghindari pergaulan bebas. Cara menghindari pergaulan bebas harus dihindari semaksimal mungkin, setidaknya dengan beberapa cara berikut ini. Memperkuat pendidikan agama, selektif dalam memilih teman, berteman dengan orang yang baik akhlaknya, memperkuat hubungan silaturahim antara orang tua dan anak, memahami pendidikan seks yang benar, menghindari lingkungan yang kurang baik atau yang tidak kondusif, memperluas pengetahuan khususnya dalam bidang keyakinan, aktif mengikuti kegiatan pengajian atau hobi yang positif.
memberikan penyuluhan tentang bahayanya pergaulan bebas, khususnya orang tua, akan pentingnya keimanan. Firman Allah, larangan pergaulan bebas. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, derahlah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama atau hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Anak-anak kami, ini adalah bentuk dari apa yang kita tampilkan menjadi